Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada para alim ulama yang kami muliakan, wabil khusus pada guru-guru kami yang kami takdimi, sahabat media dakwah Nurul Barokah atau sahabat Ruqyah Nurul Barokah yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami malam hari ini akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan untuk para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian berkenaan dengan bagaimana kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih dikenal dengan salat istikharah. Sebelum kami meneruskan bagaimana kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan yang biasa kami jalankan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di konten kali ini sangat membantu saudara-saudara kalian untuk memohon petunjuk atau bagaimana cara minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik berkenaan hajat yang sifatnya pribadi atau petunjuk yang bersifat umum. Sahabat-sahabat rahimakumullah, banyak orang tatkala mendengar sholat istikharah ingin melakukan atau menjalankan sholat istikharah dalam meminta petunjuk pada Allah SWT. Tapi tidak sedikit juga banyak saudara-saudara kita bingung bagaimana cara melaksanakan sholat istikharah atau sholat sunnah istikharah. Kali ini akan kami sampaikan beberapa rangkaian tatkala kita melakukan sholat istikharah. Apalagi sholat istikharah ini sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan bagi orang-orang yang ingin mengetahui sedikit bocoran dari langit atau sedikit bocoran dari Allah SWT berkenaan dengan apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Allah memberikan peluang lewat lisan Rasulullah SAW bagaimana tatkala kita mengalami kebingungan, kebuntuan, atau kita ingin mendapatkan suatu jawaban yang mana apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan? Apakah ini baik atau buruk? Nah, dalam syariat Islam Allah memberikan suatu terobosan, yaitu salah satunya dengan sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah yang lebih kita kenal dari
zaman dahulu itu adalah sholat untuk meminta petunjuk pada Allah SWT tatkala kita akan melakukan sesuatu. Kadang-kadang di hati kita ada kebimbangan, ada keraguan, maka dengan sholat istikharah inilah insya Allah kita akan mendapatkan kemantapan hati atau keyakinan untuk melangkah atau tidak melangkah. Itulah hasil dari sholat istikharah. Khusus malam ini kami sampaikan insya Allah, apalagi tatkala kita akan memilih pemimpin, baik dari pemimpin yang sifatnya dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, yaitu untuk negara kita presiden. Sering kami lakukan, sering kami sampaikan kepada para santri, para tamu. Kadang ada pertanyaan bagaimana melakukan sholat istikharah. Khusus malam ini kami akan memberikan metode cara meminta petunjuk pada Allah SWT atau cara ingin tahu bagaimana apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita jagokan, ini akan membawakan hasil atau tidak, baik atau tidak. Nah, untuk kebiasaan kami, tatkala ada suatu hal yang urgent atau sangat penting, kami insya Allah sudah terbiasa dengan melakukan sholat sunnah istikharah. Ada 1-2 langkah yang biasa kami lakukan, dan insya Allah langkah ini sangat jitu. Sudah kami praktekkan berulang-ulang kali, dan alhamdulillah kami sering mendapatkan keyakinan bagaimana tatkala kami mau mengambil keputusan atau kebijakan, baik berkenaan dengan pribadi kami sendiri atau berkenaan dengan orang lain. Cara yang kami lakukan itu sangat sederhana dan insya Allah bisa dilakukan oleh siapapun, dan insya Allah bisa dibuktikan oleh siapapun. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah memberikan peluang untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW tatkala kita munajat atau memohon sesuatu kepada Allah SWT, baik yang sifatnya pribadi ataupun sifatnya umum, baik yang sifatnya skala kecil ataupun yang skala lebih besar. Dalam tahapan bagaimana kita ingin mendapatkan suatu jawaban yang membuat hati kita yakin, kami melakukan istikharah dengan memakai Asmaul Husna, dengan lafal Asmaul Husna. Tapi tidak semua Asmaul Husna bisa digunakan untuk wasilah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 1-2 lafal atau asma khusus untuk minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kami akan bagikan bagaimana cara mempergunakan, melafalkan atau menggunakan dengan metode Asmaul Husna untuk minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kami memberikan tahapan yang harus kita persiapkan bagaimana kita akan melakukan sholat sunnah istikharah. Pertama, afdolnya atau lebih utamanya kita mandi taubat atau mandi meminta petunjuk pada Allah SWT didahului dengan mandi taubat. Kalau itu tidak memberatkan kita, maka kita dianjurkan untuk mandi taubat.
Tapi apabila itu membebani kita atau kita merasa berat, kita bisa langsung sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, tahapan yang kedua kita melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Terserah cara mau pilih surat yang pendek atau surat panjang, terserah kemampuan panjenengan semuanya bagaimana tatkala melakukan sholat sunnah taubat, sholat sunat hajat, baik yang berkenaan dengan surat-surat yang keseharian yaitu ayat kursi, al-ikhlas, atau apa terserah, yang penting niatnya sholat sunnah hajat. Setelah kita melakukan sholat sunat hajat, baru kita melakukan sholat sunnah istikharah, yaitu 2 rakaat. Tatkala kita melakukan sholat sunnah istikharah, bacaan insya Allah para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian sudah hafal. Setelah Fatihah bisa membaca surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas. Nah, setelah itu habis salam kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Bagaimanapun juga kita akan masuk ke jalur langit atau informasi langit, kabar dari langit. Kita minta dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Baru setelah itu kita berdoa, minta petunjuk kepada Allah SWT, apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Contoh seperti ini, khusus untuk istikharah yang pakai Asmaul Husna, kami membiasakan atau mendawamkan tatkala kami melakukan sholat sunnah istikharah itu membaca, melafalkan ya latifu ya khabir, ya latifu ya khabir, ya latifu ya khabir, diulang 7 kali. Setelah 7 kali ditambahi akhbirni, ya Allah, saya minta petunjuk. Jika panjenengan minta petunjuk, saya punya jagoan, calon pemimpin, baik dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, bahkan sampai presiden. Di situ panjenengan menyebutkan, meminta kepada Allah SWT, sebut namanya, ya Allah, ya Rabb, dengan lafal Asmaul Husna, ya Latifu ya Khabir, akhbirni, kabarkan kepadaku, apakah si A ini akan jadi pemimpin A, pemimpin desa, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin negara. Apakah ini akan jadi atau tidak? Jika si A yang kami dukung, yang kami idolakan akan jadi, kabarkan kepada kami. Jika si A yang kami dukung tidak akan jadi, kabarkan kepada kami. Kami butuh jawaban dari panjenengan, ya Allah. Kami mohon jawaban dari panjenengan. Kami mohon ridho panjenengan untuk memberi jawaban. Setelah 7 kali, kalau ingin menambah, ya Latifu ya Khabir, ya Latifu ya Khabir, ya Latifu ya Khabir, diulang 7 kali lagi, doa lagi. Berarti 7 kali doa, 7 kali doa, 7 kali doa. Jika panjenengan hanya menginginkan hanya 7 kali, yang penting yakin bahwa panjenengan atau kita semua sedang minta petunjuk kepada Zat yang Maha bisa memberi kabar, kepada Zat yang Maha bisa memberi petunjuk. Yakinkan, insya Allah 7 kali cukup. Kalau kurang yakin, diulang sampai 70 kali membaca ya Latifu ya Khabir, ya Latifu ya Khabir, ya Latifu ya Khabir. Akhbirni ya Allah, akhbirni ya Allah,
akhirnya kabarkan padaku apakah yang kami maksud ini akan jadi atau tidak. Setelah itu, setelah sholat istikharah, panjenengan tidak boleh ngobrol. Jangan ngobrol, jangan menonton TV, jangan menonton HP. Dalam keadaan wudhu, panjenengan diusahakan berbaring, tidur. Nah, dalam tidur inilah nanti bisa juga ada suara, bisa juga bermimpi. Nah, mimpi atau mendengarkan suara itu insya Allah salah satu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diminta oleh panjenengan semuanya. Tatkala ini mimpi, nanti mimpi ini akan bermacam-macam. Di sini juga kita harus teliti, harus hati-hati. Biasanya ada tipu daya jin atau tipu daya setan masuk dalam mimpi kita. Makanya di situ diperlukan pengetahuan yang sifatnya pengetahuan syariat atau pengetahuan agama. Jika mimpi ini nantinya memberikan suatu ucapan atau wejangan atau berupa suara atau berupa tulisan, jangan ditelan mentah-mentah. Kita cocokkan dulu. Kita harus, maaf bagi yang belum tahu batasan ini syariat halal atau haramnya, itu kita harus bertanya kepada ahlinya. Mimpi panjang itu melihat apa? Terus yang diucapkan apa? Karena banyak juga tatkala kita bermimpi, tatkala kita tidur didatangi seorang umpamanya pakai sorban, pakainya serba putih, seolah-olah kayak orang soleh, seolah-olah kayak waliullah, seolah-olah kayak ulama. Nah, di situ kita harus teliti apa yang diucapkan oleh beliau-beliau, apa yang diucapkan oleh sesosok makhluk tersebut tatkala kita bermimpi. Jika dalam mimpi kita didatangi makhluk yang menyerupai orang-orang soleh, jika dalam perkataannya tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan hukum agama Islam, maka jangan diikuti. Tapi tatkala nanti dicocokkan dengan orang-orang yang alim bahwa ini adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka ikuti. Kita jangan terpengaruh dengan sosoknya, tapi kita harus tahu bagaimana yang diucapkannya. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Unzur maqal wala tangdur mangkal." Jadi lihatlah apa yang diucapkan, tapi jangan melihat siapa yang mengucapkan. Jadi bahasa atau kalimatnya seperti apa, kita harus teliti. Itu nanti insya Allah tatkala dalam petunjuk itu sudah fik atau sudah positif, sudah yakin, maka kita harus ikuti. Kita harus percaya. Contoh, kita kembali yang tadi di awal, jika kita punya jagoan yang kita dukung akan jadi atau tidak, nanti di petunjuk Anda kelihatan. Bahkan yang lebih hebat lagi, nanti panjenengan tatkala semakin khusus, semakin yakin dengan kalimat atau lafal kebesaran Asmaul Husna, maka panjenengan insya Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahu bagaimana kondisi persentase suara atau jumlah suara. Allah akan memberikan petunjuk itu. Kedua, tatkala kita menggunakan metode Asmaul Husna, berarti kita harus tidur. Untuk pemula itu harus tidur, supaya nanti kita tatkala ingin mendapat suatu petunjuk itu lewat mimpi. Ada juga, bisa juga waktu kita sholat atau sehabis sholat, setelah kita membaca istighfar, membaca sholawat, membaca ya latifu ya khabir,
ada tanda firasat dalam hati kita yang diselipkan atau yang dititipkan oleh Allah SWT berkenaan dengan hajat kita untuk minta petunjuk. Ada juga seperti itu. Jadi Allah Maha Kuasa dengan beribu-ribu caranya Allah. Itu dengan Asmaul Husna. Nah, terus bagaimana tatkala kita minta petunjuk dengan metode Al-Quran? Minta petunjuk kepada Allah SWT langsung dengan Al-Quran. Insya Allah akan kami berikan contoh bagaimana tatkala kita minta petunjuk lewat Al-Quran dengan huruf-hurufnya Al-Quran. Biasa kita ulangi dari awal. Kita sholat taubat, sholat hajat, terus sholat istikharah. Bisa juga langsung ke sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, kita biasa sama caranya atau metodenya, yaitu setelah salam dari sholat istikharah, membaca istighfar, membaca sholawat. Terus kita berdoa, ya Allah ya Rabb, aku minta petunjuk kepada panjenengan. Kami minta petunjuk kepada panjenengan karena panjenengan adalah zat yang bisa memberi petunjuk. Karena panjenengan adalah zat yang maha mengetahui. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah apakah si A ini akan jadi. Si A ini apakah tidak akan jadi. Kami mohon petunjuk dari panjenengan lewat Al-Quranul Karim. Nah, dengan dibangun keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, hudalinnas, petunjuk untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Dan di sini sudah ada semua bagaimana alam ini, bagaimana langit, bagaimana neraka, bagaimana surga. Karena di Quran ini luar biasa, sudah komplit. Nah, kita minta petunjuk lewat Al-Quranul Karim. Apakah ada surat khusus untuk dibuka dalam Al-Quranul Karim ini dalam kita minta petunjuk? Berdasarkan pengalaman kami lewat ijazah yang diberikan oleh guru-guru kami, panjenengan cukup tatkala meminta petunjuk kepada Allah SWT lewat Al-Quran sebuka-bukanya. Tidak ada lembaran khusus. Jadi panjenengan membuka, terserah membukanya sebuka-bukanya. Nah, contoh ini. Ini kami sebuka-bukanya. Tidak ada batasan atau tidak ada lembaran khusus yang disiapkan untuk minta petunjuk di dalam Al-Quran lewat huruf-hurufnya. Kami pas buka di surat An-Nisa. Panjenengan baca di sini. Panjenengan hitung. Tatkala di dalam Al-Quran ini, ya, berkenaan dengan petunjuk yang panjenengan inginkan, jika panjenengan mendapatkan huruf kha, ya, lebih banyak daripada huruf shin, sinnya ada titik tiganya, sin yang tebal, ya, bukan sin tipis. Kenapa huruf kha? Kha itu dari simbol khairun, kebaikan. Apa makna simbol dari huruf shin? Syarrun, kejelekan. Nah, tatkala dihitung huruf kha lebih banyak daripada huruf shin, maka insya Allah jago atau dukungan atau orang yang kita andalkan, orang yang kita idolakan, insya Allah akan jadi. Jika huruf shin lebih banyak daripada huruf kha, maka ini salah satu gambaran dari Al-Quran bahwa orang yang kita dukung atau orang yang kita idam-idamkan atau orang yang kita idolakan tidak akan jadi. Itu cara yang paling mudah, cara yang paling praktis kalau kita memakai Al-Quran sebagai metode
wasilah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, yaitu kita hitung satu lembar ini atau halaman ini, hurufnya dihitung. Jika hurufnya kha lebih banyak, maka hati kita akan berusaha untuk yakin bahwa orang yang kita pilih akan jadi. Tapi tatkala huruf shin lebih banyak daripada huruf kha, maka hati kita diberikan jawaban bahwa salah satu tanda orang yang kita idolakan, orang yang kita dukung, orang yang kita banggakan tidak akan jadi. Terus bagaimana? Apakah hanya satu kali? Diusahakan 3 kali kita membuka. Mamanya lembaran tadi surat An-Nisa, kita buka lagi, kita tutup, terus kita buka. Untuk kedua kalinya, dihitung lagi. Huruf mana? Huruf apa yang lebih banyak kita dapatkan? Apa huruf kha lagi atau huruf shin? Nah, jika sudah 2 kali, untuk terakhir kalinya kita buka lagi sebuka-bukanya. Terserah sebuka-bukanya. Nah, kita hitung lagi huruf kha atau huruf shin yang keluar lebih banyak. Jika dari 1, 2, 3 huruf kha dihitung lebih banyak daripada huruf shin, insya Allah itu adalah salah satu pertanda bahwa orang yang kita idolakan atau orang yang kita dukung akan jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami mengajak kepada para bapak, para ibu, saudara sekalian berkenaan dengan hajat-hajat kita, terutama hajat bagaimana kita memilih pemimpin atau mendukung calon pemimpin. Apakah calon pemimpin yang kita senangi, calon pemimpin yang kita banggakan akan jadi atau tidak? Maka kita perlu jawaban dari langit, karena survei apapun, kinerja apapun yang sifatnya di bumi adalah sifatnya zahir. Tapi tatkala kita minta petunjuk kepada Allah SWT, kepada Zat yang Maha Mengetahui, baik yang sudah lewat, masa sekarang dan masa yang akan datang, itu hanya satu, yaitu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara-cara yang kami sampaikan, cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Walaupun ada cara yang lebih khusus lagi, tapi itu tidak kami sampaikan karena berkenaan dengan pengetahuan dan melihat, mengingat bahwa tidak semua orang bisa melakukan dengan cara yang khusus. Tapi insya Allah ini cara yang pakai Asmaul Husna dan pakai minta petunjuk kepada Allah lewat Al-Quran adalah cara yang jitu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Sebelum kami tutup untuk konten kali ini, kami mengajak pada saudara-saudara sekalian, pemirsa Ruqyah Syar'i Nurul Barokah atau sahabat media dakwah Nurul Barokah yang Allah banggakan, yang Rasul banggakan, mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan yang kami share ini sangat membantu. Jadi insya Allah pertimbangan zahir atau pertimbangan bumi juga bisa dipertimbangkan, bisa diandalkan, tapi karena kita punya jalur langit, kita diberikan oleh Allah SWT lewat Rasulullah SAW ada jalur langit yang melebihi daripada segalanya, maka ayo kita gunakan jalur langit ini sebagai sarana ibadah, sebagai penambahan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita butuh Allah Sang Al-Alim, Sang Maha Tahu, Maha segalanya. Dan insya Allah tatkala kita sudah minta petunjuk dengan Asmaul Husna, Ya Latifu Ya Khabir, maka Allah akan memberikan sesuatu jawaban yang kita butuhkan, suatu jawaban yang kita
jelas tidak tahu. Tapi tatkala jika zat yang maha latif dan zat yang maha khabir ini memberikan kabar, memberikan berita, memberikan bocoran, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ini adalah sifatnya intern, hanya pribadi. Tatkala panjenengan setelah melakukan sholat istikharah, kami sarankan jangan untuk membuka dukungan Anda atau calon Anda bahwa saya punya dukungan akan jadi berdasarkan ini. Kami sarankan bahwa setiap yang panjenengan dapatkan ini adalah sifatnya rahasia atau hanya sekedar di kelompok panjenengan atau orang-orang panjenengan. Karena kadang-kadang beda penyampaian, beda metode, juga beda pemahaman. Tapi intinya, tatkala kita melakukan sholat istikharah minta petunjuk, jawaban atau kepastian positifan dari Allah SWT, maka adalah itu sudah jelas kita sudah menandakan kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah SWT. Kita menandakan bahwa kita tidak tahu apa-apa karena kita minta petunjuk kepada Allah SWT. Dan insya Allah mudah-mudahan tatkala ini dilakukan oleh panjenengan tahu bagaimana nanti prosesnya istikharah. Tatkala mendapatkan petunjuknya, panjenengan insya Allah tatkala ini sudah terbiasa belajar, maka panjenengan dengan izin Allah SWT akan cepat. Tatkala minta petunjuk, insya Allah akan diberikan jawaban. Ini untuk sholat istikharah bisa satu malam mendapatkan petunjuk, atau satu kali bisa mendapatkan petunjuk. Ada yang sampai 3 malam, dan insya Allah telat-telatnya atau paling lamanya 7 malam akan mendapatkan jawaban. Karena kami sudah membuktikan dengan beberapa puluh kali bagaimana kami tatkala dimintai solusi atau dimintai petunjuk, dimintai jawaban dari saudara-saudara kami tidak tahu apa-apa, kami tidak bisa menerawang, kami tidak bisa melihat masa depan. Tapi ada satu hal yang perlu bisa kami lakukan, kami insya Allah minta sedikit bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha wenang segalanya, Allah maha kuasa dan segalanya. Siapapun yang mendekat, Allah akan berikan. Siapapun yang berdoa, Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana kita, bahwa perjalanan manusia nyatanya kita tidak bisa apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan untuk terakhir, setelah orang yang kita dukung di petunjuknya gelap, di petunjuknya tidak akan jadi, di petunjuknya jelek, terus bagaimana? Ada terobosan lagi. Kita diberikan terobosan, kita diberikan peluang oleh Allah SWT untuk berdoa. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW disabdanya begini, kalau tidak salah redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadur qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan atau kodok kecuali doa. Nah, jika sudah ada bocoran bahwa si A tidak akan jadi, si B tidak akan jadi, kita diberikan kelonggaran, kita diberikan kesempatan. Kalau diibaratkan ponis di dalam pengadilan, si A sudah diponis 8 tahun, si A sudah diponis 17 tahun, si A sudah diponis 5 tahun, kita naik banding. Nah, naik banding inilah yang mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, dengan doa. Nah, doa inilah yang mudah-mudahan bisa merubah. Yang tadinya si A tidak jadi, dengan semangatnya doa, dengan kekhusyuan doa, dibaringin dengan amal soleh, maka si A dirubah catatannya menjadi jadi. Apakah bisa? Bisa. Kalau tidak bisa, kenapa Allah tidak? Kenapa Allah memberikan jawaban seperti itu? Kalau tidak bisa, mana mungkin Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pada umatnya untuk berdoa. Nah, berarti ini doanya luar biasa.
kesempatan ini luar biasa. Maka dari itu jangan pesimis, jangan putus asa. Tatkala kita mendapatkan suatu petunjuk yang jelek, maka ada celah yang luar biasa lagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah, kita bisa mengajukan banding dengan doa dan amal soleh. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang pengen lebih jelas lagi, silahkan panjenengan tanya ke orang-orang alim yang lebih mumpuni, yang lebih pengetahuannya, yang lebih segalanya daripada kami. Atau bisa juga tanya pada kami, dan insya Allah tatkala jika ada dari pemirsa semuanya ada 1-2 yang butuh jawaban yang lebih jelas lagi, bisa datang ke Pondok Nurul Barokah atau bisa juga menghubungi kami di nomor WA kami yang sudah tercantum di bagian depan. Di bagian depan konten Ruqyah Syar'i Nurul Barokah. Apabila ada kata-kata yang kurang bijak dari kami atau kalimat yang tidak sesuai dengan harapan panjenengan semuanya, kami selaku manusia biasa tidak bosan-bosan untuk meminta maaf, dan kami sekaligus berterima kasih atas sekian tayangan yang panjenengan sudah tonton lewat konten syar'i, konten Ruqyah Syar'i Nurul Barokah. Mudah-mudahan yang sudah subscribe, like atau komen itu bagian daripada amal soleh panjenengan untuk salah satu penopang pondok tahfidz kami, Pondok Nurul Barokah. Dan mudah-mudahan jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.